Udah. Ah, gimana sih? Oh ini. Ya, pemirsa, kita saksikan bersama. Oke. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud sudah menuruni eskalator tangga khusus yang disiapkan. Ini adalah momen-momen penting kedatangan Raja Salman di Indonesia. Sudah tiba di tanah air. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 waktu 49 waktu Indonesia Barat. Orang nomor 1 Arab Saudi ini kedatangannya sudah kita nantikan selama beberapa waktu terakhir. Dan ini adalah saatnya Raja Salman menginjakan kakinya pertama kali di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya lumayan, masih aman. Ada yang Menggunakan tangga khusus yang langsung diboyong dari Arab Saudi. udah. Tampaknya tidak semua media diberikan keleluasaan untuk mengabadikan langsung dari jarak dekat. Ada batasan-batasan tertentu bagi media-media untuk mengambil visual dari kedatangan Raja Salman ini, tidak bisa terlalu dekat. Tapi kita sekarang sudah bisa melihat kemunculan lagi dari Raja Salman yang diantar langsung, didampingi langsung oleh Presiden Joko Widodo.
khodim, pelayan, bukan tuan atau apapun ya. Di mana setiap tahun sampai hari kiamat itu melayani para jamaah haji dan jamaah umroh. Jadi oleh karena itu kebetulan sekali bahwa Indonesia jamaah haji terbesar dan juga jamaah umroh terbesar. Kalau kita lihat di bandara hampir setiap hari ribuan orang mengunjungi Arab Saudi untuk beribadah di Haramain Asy-Syarifain, itu di Mekah dan di Madinah. Oleh karena itu kenapa Raja Salman disambut dengan sangat luar biasa oleh Presiden Jokowi dan seluruh warga Indonesia, tidak lain karena posisinya beliau sebagai Khodimul Haramain Asy-Syarifain ini. Baik, Mas Wisrawi, terkait dengan geopolitik yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, tadi belum sempat terjawab. Kenapa mulai Raja Salman ini baru mengalihkan pandangannya dari barat ke timur, negara-negara Asia termasuk Indonesia kali ini? Kenapa sebelum-sebelumnya mungkin belum tercetus ide reformasi semacam itu? Ya, kita lihat bahwa memang sekarang terjadi apa yang disebut dengan macan Asia ya, di mana kita juga melihat Cina, Jepang. Terkait dengan kunjungan Raja Salman ini, kita ke Sylvia terlebih dahulu. Silakan Sylvia. Baik, saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini di area di sekitar luar dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Sudah ada rekan kami Eva Wondo yang akan melaporkan langsung. Eva? Ya, Eva, bagaimana kondisi terkini di area luar dari Bandara Halim Perdana Kusuma? Situasi terkini di area luar Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur hingga saat ini masih terpantau normal, terutama ini arus lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Cililitan maupun arah sebaliknya ini masih terpantau normal, tidak ada kepadatan arus lalu lintas. Namun hingga saat ini sejumlah personil kepolisian terutama dari Ditlantas Polda Metro Jaya ini terus mengatur arus lalu lintas di area luar Bandara Halim Perdana Kusuma di kawasan Jakarta Timur ini. Sejak pagi tadi kami memantau juga sejumlah personil kepolisian dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Timur terus bersiaga, berjaga mengamankan sisi luar atau area luar Bandara Halim Perdana Kusuma di kawasan Jakarta Timur ini. Informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Juwono, nanti saat rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ini tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dan akan mengarah ke Istana Bogor, Jawa Barat, di Jalan Petrus atau di jalan depan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur ini yang akan masuk ke arah tol Cawang, Jagorawi ini akan ditutup sementara. Ini tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, bahwa merupakan prosedur normal untuk tamu kenegaraan atau tamu VVIP yang fungsinya tentu untuk mengamankan perjalanan dari rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang setelah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma nanti direncanakan pukul 12.30 akan langsung menuju ke Istana Bogor, Jawa Barat untuk menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Informasi terkini yang kami peroleh bahwa Presiden Joko Widodo telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur tentunya untuk menyambut kedatangan dari rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud bersama dengan delegasi menteri-menteri dan juga Pangeran Arab Saudi. Eva Wondo melaporkan langsung dari area luar dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dan kami juga melihat bahwa di belakang Eva tadi sudah ada masyarakat yang bersiap untuk menyambut kedatangan dari Raja Arab Saudi beserta dengan rombongannya. Kami nanti akan pantau kembali bagaimana situasi terkini. Dan tadi laporan terakhir dari Eva Wondo mengatakan bahwa rombongan dari pemerintah Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo bersama dengan rombongan menteri sudah bersiap atau sudah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menyambut kedatangan dari Raja Salman. Dan pemirsa, ini adalah situasi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma. Anda bisa melihat bahwa sudah bersiap di sana ada rombongan dari pemerintah Indonesia yang sudah menyiapkan sejumlah mobil dan juga rekan-rekan media di situ sudah bersiap untuk mengabadikan kedatangan dari rombongan besar Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud.
Persiapan sejak pagi sudah dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma, bahkan sejak beberapa hari sebelumnya untuk betul-betul mempersiapkan baik itu dari segi keamanan maupun ketertiban agar betul-betul nanti ketika rombongan Raja Arab Saudi datang, ini bisa prosesinya berjalan dengan lancar. Kami akan nanti kembali kepada Anda untuk menunjukkan bagaimana perkembangan terkini dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Sekarang saya akan kembalikan lagi ke rekan Aka. Zulfia, terima kasih. Dan Mas Mis tadi sepertinya sudah detik-detik jelang kedatangan arrival dari King Salman ini. Mas, terkait dengan Mas yang sebutkan tadi, perubahan geopolitik lebih kental terasa menjadi penyebab kenapa berubahnya arah pandangan dari Arab Saudi ke negara-negara Asia, khususnya di Indonesia ini. Ada negara Timur Tengah lainnya juga tengah harmonis dengan Indonesia. Ada Iran di sini, kita tahu Iran seperti apa di Timur Tengah dengan Arab Saudi, tidak pernah ketemu seperti itu, Mas. Ya, memang ini mungkin takdir sejarah Presiden Jokowi ya, dengan politik bebas aktif yang sangat luar biasa di mana itu kuncinya ya. Persis. Karena Indonesia sama sekali independen di sini. Independen, bebas aktif dan dari konstitusi kita dijelaskan bahwa Indonesia harus menjadi poros perdamaian dunia. Maka posisi ini yang bisa menjadikan Indonesia bermain lebih luas kesana sini ya. Misalnya dengan Iran ya, kita lihat bahwa kalau kita ke Iran disebut Indonesia, maka akan muncul namanya Soekarno. Ketika kita ke Arab Saudi, kita sebut Indonesia, yang muncul adalah Soekarno, karena dulu Soekarno membangun satu tanaman persahabatan dengan negara-negara Timur Tengah, hampir tidak ada masalah. Nah sekarang ketika kita buka keran kerjasama ekonomi, lalu pemimpin tertinggi Iran mengatakan potensi kerjasama ekonomi kita 20 miliar dolar Amerika, itu sangat besar sekali, dan itu langsung menjual gasnya ke Indonesia, lalu kemudian memberikan 2 kilang minyak yang potensinya 3-5 miliar barel di Taimuria dan Bab Saadiyah di Iran. Jadi Iran sudah lebih cepat mengambil langkah-langkah. Nah sekarang kemudian karena Iran betul-betul ingin menjadikan Indonesia mitra strategis, maka Arab Saudi langsung mengirimkan Raja Talal, Walid bin Talal, yang datang juga menawarkan Aramco untuk investasi di Pertamina begitu kan. Kita lihat potensi saham Aramco sekitar 2 triliun dolar Amerika. Jadi lalu kemudian ada 10 MOU yang ditawarkan ke Indonesia oleh kerajaan Arab Saudi, dan itu menurut saya memang satu langkah besar ya yang diambil, mau tidak mau diakui ini dalam rangka menyaingi uluran tangan Iran ke Indonesia, dan itu baik sekali. Nah, takdir sejarah Presiden Jokowi mungkin Indonesia yang pada akhirnya akan bisa menyatukan 2 kekuatan besar di Timur Tengah. Kita lihat kalau Arab Saudi dan Iran berjabat tangan, maka selesailah persoalan di Timur Tengah, karena kedua negara yang selama ini berkontestasi menaruhkan perannya di Timur Tengah, dan apa yang terjadi Timur Tengah dalam gonjang-ganjing, turbulensi, konflik yang tidak berkesudahan. Maka instead of daripada kita perang menggunakan rudal ya, senjata yang mematikan, maka lebih baiklah duduk bersama. Dan saya tahu takdir sejarahnya adalah Pak Jokowi yang bisa menjabat tangan kedua pemimpin besar Iran dan Arab Saudi. Kita tidak tahu. Intinya Indonesia sekarang menjadi magnet tersendiri, epicentrum bagi 2 kekuatan di Timur Tengah yang tadinya terus berseteru. Sekarang bisa diharapkan bisa bertemu di sini, ya alhamdulillah bisa damai nanti. Ini yang sekarang harus rakyat Indonesia harus tahu. Indonesia sekarang lagi dilihat sebagai salah satu kekuatan besar, tidak hanya oleh Timur Tengah, saya kira oleh dunia Barat juga ya. Dan kesadaran ini harus membangkitkan pride, kebanggaan kita, nasionalisme kita, bahwa Indonesia sekarang dianggap sebagai solusi oleh banyak orang. Sikap politik luar negerinya, demokrasinya, lalu bagaimana Islam yang moderat di Indonesia. Jadi inilah yang saya kira harus membangkitkan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Dan Presiden Jokowi itu memang ini presiden yang mempunyai satu karakter yang bisa menaklukkan hati ya. Bagaimana saya melihat pertemuan Presiden Jokowi dengan Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Kata dia mengatakan, memang ada 2 kilang minyak, sudah banyak yang ngincar dari negara barat, tapi saya ingin kasih ke Indonesia. Begitu, itu kan pendekatan hati. Begitu pula ketika Presiden Jokowi berjumpa dengan Raja Salman, itu pertemuan yang kayak pertemuan yang lama rindu gitu. Dia mengatakan
tertarik dengan Indonesia orang baik dan ingin mempererat kerjasama, lalu kemudian kita dikasih 10.000 tambahan jamaah haji, kuota haji dinormalisasi, jadi jamaah haji kita tahun ini 230.000 kembali ke awal. Ini kan luar biasa. Nah, momentum yang seperti ini yang sebenarnya saya kira harus menyatukan kita sebagai bangsa, bahwa kita memang dilihat oleh dunia, oleh Arab Saudi sebagai negara besar. Baik, mari Mas, kita sama-sama sebarkan ke masyarakat Indonesia bahwa tidak hanya sumber daya manusia, sumber daya alam maksud kami yang kaya ke Indonesia, tapi juga politik luar negeri yang bebas aktif, dan terutama tadi Islam Nusantara yang penuh kedamaian, yang jadi Islam Nusantara yang berkemajuan. Karena ada Muhammadiyah juga. Baik, Mas Yusrawi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami di live event Kunjungan Raja. Raja Salman dari Arab Saudi akan tiba di Indonesia hari ini. Sebelumnya rombongan Raja Salman juga sudah tiba terlebih dahulu pada Selasa kemarin. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Kezia Netania dan juru kamera Indar Mawan. Kezia, bagaimana persiapan menjelang kedatangan Raja Salman di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta? Ya, Rudi, hari ini sudah tampak ada sejumlah persiapan khususnya dari keamanan. Sejumlah personel diperkirakan ada sekitar 2.000 personel nantinya akan mengamankan kedatangan Raja Salman yang akan mendarat diprediksi pukul 13.45, dan saat ini juga sedang dilakukan persiapan sterilisasi di kawasan atau di sekitaran dari VVIP Halim Perdana Kusuma, yaitu di Sasana Manggala Praja. Diperkirakan nanti Raja Salman akan mendarat 13.45 di Halim Perdana Kusuma beserta dengan 112 delegasi utama. Dan memang sebelumnya seperti yang tadi sudah Rudi katakan, sudah sejak kemarin sudah ada 3 pesawat yang membawa sejumlah delegasi pendukung, dan nanti setelah Raja Salman mendarat pun akan ada 3 pesawat lain, dan tadi sejak dini hari juga sudah ada 3. Jadi hari ini totalnya ada 7 pesawat yang akan membawa rombongan delegasi berjumlah kurang lebih 1.500 delegasi dari Arab. Dan nantinya Raja Salman sendiri akan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo dan langsung mengarah ke Istana Bogor untuk melakukan sejumlah penandatanganan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi tentunya. Dan saat ini lalu lintas di luar dari Halim Perdana Kusuma pun masih relatif lancar, dan seperti yang kita ketahui hari ini adalah hari yang cukup bersejarah karena kedatangan Raja Salman merupakan yang pertama setelah 47 tahun sebelumnya. Tidak pernah ada kunjungan langsung dari Raja Arab, dan maksud kami setelah Raja Faisal sebelumnya. Rudi? Ya, ini menarik kalau Anda mengatakan soal lalu lintas di sekitar bandara. Nah, bagaimana dengan aktivitas penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma sendiri pagi ini? Ya, untuk aktivitas sendiri saat ini untuk penerbangan masih normal, pesawat masih banyak yang mendarat dan maupun lepas landas. Namun nantinya sekitar pukul 13.45 selama 45 menit akan ada notam atau delay yang memang sudah terencana, yaitu 30 menit sebelum kedatangan Raja Salman dan 15 menit sesudah kedatangannya, yaitu sekitar pukul 13.15 hingga pukul 14. Ini akan ada delay atau bandara tidak akan menerima atau memberangkatkan pesawat karena memberikan kesempatan bagi tamu negara untuk mendarat kemudian untuk masuk ke dalam transportasi mereka masing-masing. Demikian, Rudi. Baik, terima kasih. Demikian laporan Kezia Netania dan juru kamera Indar Mawan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta terus diperketat pengamanannya jelang kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz. Kita bergabung dengan reporter Yana Ramadhani dan juru kamera Riki Rusdiana serta Andrianto. Yana, bagaimana suasana persiapan kedatangan Raja Salman yang terlihat di sana saat ini? Baik Veronica, persiapan sudah dilakukan sejak tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat, utamanya adalah di pintu kedatangan VVIP seperti yang dapat dilihat di belakang saya. Ini tepatnya adalah pintu kedatangan VVIP karena memang nanti sejumlah delegasi yang datang akan melalui pintu VVIP ini. Dan sejumlah delegasi yang datang ini merupakan delegasi kedua setelah sebelumnya delegasi pertama datang dengan pesawat delegasi pada pukul 9
waktu Indonesia Barat pagi tadi. Adapun persiapan dilakukan juga dengan bersiaga sejumlah anggota dari TNI Angkatan Udara, personil kepolisian dan juga petugas dari Bandara Halim Perdana Kusuma, antara lain juga dengan mensterilkan lahan parkir yang digunakan untuk berparkir kendaraan yang akan membawa delegasi ini ke hotel, nantinya ada di sekitar kawasan Rasuna Said. Dan sementara itu informasi terbaru yang kami dapatkan adalah kedatangan dari pesawat delegasi kedua ini akan tiba di pintu VVIP tepatnya pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Ini memang mundur dari perkiraan awal yang tadinya akan diperkirakan tiba pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Veronica. Ya, Yana, lantas apakah kedatangan Raja Salman kira-kira ini akan mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Halim esok? Baik Veronica, terkait dengan persiapan yang dilakukan dari pihak bandara memang sudah menyiapkan sejumlah persiapan khusus, antara lain juga menyatakan bahwa esok hari bila Raja Salman tiba pada sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat ini akan sedikit mengganggu jadwal penerbangan reguler, sehingga memang akan ada beberapa jadwal penerbangan yang mengalami delay. Namun kami juga belum dapat mendapatkan informasi terkait dengan delay akan berlangsung selama berapa jam, hanya dipastikan sekitar pukul 12 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Ini memang Raja Salman sendiri akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dari pintu VVIP juga pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun tepatnya akan mengganggu penerbangan lain atau tidak, ini kami belum dapat pastikan lebih lanjut. Veronica. Baik, terima kasih Yana. Dan pemirsa, demikian laporan tadi, laporan dari Yana Ramadhani dan juru kamera Riki Rusdiana serta Andrianto di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kondisi di Bandara Halim, hari ini sebagian rombongan Raja Salman akan tiba di Indonesia. Rombongan akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kita akan bergabung dengan Gadis Bianca untuk laporan selengkapnya. Gadis, bagaimana persiapan kedatangan rombongan pertama Raja Arab Saudi hari ini dan siapa saja yang termasuk dalam rombongan hari ini? Ya Sumi, pada pagi hari ini betul sekali ada kedatangan dari sejumlah rombongan yang rencananya akan tiba pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rombongan yang tiba pada hari ini adalah sebagian rombongan dari pangeran dan juga delegasi yang turut serta dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Pendaratan atau pesawat yang pada pagi hari ini pukul 9 akan mendarat adalah pesawat Boeing 777-300 yang akan membawa 7 tamu VIP. 7 tamu VIP ini adalah Jenderal Kepolisian Saudi Arabia dengan para staf yang terbang langsung dari Riyadh, Saudi Arabia. Kemudian pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti akan mendarat 400 orang delegasi yang menggunakan pesawat Boeing 777-200 diterbangkan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Sementara untuk penerbangan terakhir pukul 22 waktu Indonesia Barat, ini ada beberapa pangeran Arab yang turut serta dalam kunjungan kenegaraan dan juga delegasi lainnya yang berjumlah 42 orang. Mereka diterbangkan dari Kuala Lumpur, Malaysia menggunakan pesawat Boeing 738NG. Dan untuk pada pagi hari ini kami sudah melihat sejumlah persiapan dari para staf dan juga duta besar Saudi Arabia untuk Indonesia yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk menyambut dari kepolisian Saudi Arabia yang pada pagi hari ini diterbangkan dan akan mendarat pukul 9 di Bandara Halim Perdana Kusuma, khususnya ini di Terminal VIP Sasana Manggala Praja. Dan untuk Raja Salman sendiri ini akan mendarat pada esok hari pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, disusul dengan 7 pesawat lain yang mengangkut rombongan dan juga logistik. Untuk sementara demikian, Sumi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Gadis Bianca melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kedatangan Raja Salman beserta dengan rombongannya yang besar 1.500 orang ke Indonesia yang rencananya akan berlibur juga selama 5 hari di Bali. Ini dinilai Kemenpar akan memberikan dampak
positif bagi pariwisata Indonesia, khususnya Pulau Dewata, Bali. Lalu bagaimana kesiapan Kementerian Pariwisata menyambut peluang ini dan apa arti penting kunjungan Raja Salman bagi pariwisata Indonesia? Sudah hadir di studio pagi ini Deputi Pemasaran Mancanegara Kementerian Pariwisata Indonesia, Igede Pitana. Selamat pagi, Pak Pitana. Selamat pagi, Mbak. Sudah mulai sibuk Kemenpar? Sudah mulai sibuk dan selalu sibuk. Selalu sibuk ya. Tapi khusus untuk kunjungan Salman kali ini, apa sih yang paling membuat Kemenpar ini sibuk? Yang pertama, Mbak Sumi dan pemirsa sekalian, setiap kehadiran tokoh-tokoh dari dunia luar, internasional, selalu kami sambut secara positif, karena kehadiran tokoh-tokoh, selebritis ataupun siapapun itu selalu memberikan nilai positif bagi Indonesia, meningkatkan citra Indonesia di luar negeri, dan dia menjadi endorser bahwa Indonesia memang sebuah destinasi yang sangat layak untuk dikunjungi. Jadi secara tidak langsung Raja Salman ini juga akan di-endorse oleh Kementerian Pariwisata, begitu ya? Raja Salman mengendorse Indonesia sebagai destinasi. Ya. Oke, Pak Pitana, ketika pertama kali Kementerian Pariwisata menerima informasi bahwa Raja Salman akan ke Indonesia dan akan liburan ke Bali dengan membawa rombongan yang begitu banyak, apa yang hal pertama yang dilakukan? Hal pertama kami lakukan adalah kami melihat yang pertama kemana jadwal beliau. Ternyata ke Bali. Ini suatu hal yang sangat menarik bagi kami, karena Bali itu memang terbukti sudah mampu mengakomodir tamu dari berbagai belahan dunia. Bukan saja dari Australia, bukan saja Eropa, tapi dari Timur Tengah pun Bali siap menerima. Dan saya komunikasi dengan teman-teman industri pariwisata di Bali, mereka sangat welcome, sangat senang dengan kedatangan ini, dan ini akan menjadi salah satu turning point kita untuk menggarap pasar Timur Tengah secara lebih agresif lagi. Oke, bicara soal pasar Timur Tengah ini, apakah pasar Timur Tengah ini selama ini menjadi target juga dari Kementerian Pariwisata? Untuk Indonesia, Timur Tengah merupakan salah satu pasar kita yang utama. Mengapa demikian? Karena yang pertama, pasar Timur Tengah itu adalah pasar yang spendingnya tinggi. Royal ya istilahnya, bisa. Sangat royal. Kalau rata-rata per wisatawan dunia yang ke Indonesia, spendingnya itu 1.218 US dollar per visit, maka dari Arab Saudi spendingnya itu 2.241, hampir 2 kali lipat. Ya. Kemudian kalau wisatawan umumnya datang ke Indonesia itu rata-rata tinggal 7 hari. Wisatawan dari Arab Saudi tinggalnya 12,5 hari, hampir 2 kali lipat. Nah, secara jumlah wisatawan yang tiap tahun berkunjung ke Indonesia ini ada peningkatan? Tahun lalu, 2016, kita menerima tamu dari Timur Tengah, khususnya dari Arab Saudi, 187.000. Itu mengalami kenaikan 16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang jumlahnya 160.000. Dan tahun sebelumnya juga mengalami kenaikan. Jadi setiap tahun jumlah kunjungan itu dari Arab Saudi mengalami kenaikan, dan jumlah kunjungan Arab Saudi ke Indonesia jauh lebih tinggi daripada kunjungan ke Malaysia maupun ke Thailand. Oh, jadi sudah melewati untuk Arab Saudi tetangga, ya? Kita lebih tinggi. Apa yang mendorong peningkatan wisatawan khususnya dari Arab Saudi? Yang pertama, Indonesia memang sudah mulai dikenal sebagai destinasi pariwisata. Tentu karena promosi kita, tentu karena usaha kita semuanya. Yang kedua, Indonesia mempunyai berbagai sumber daya pariwisata, baik berbasis alam maupun budaya, yang memang disenangi oleh dicari oleh teman-teman dari Arab Saudi. Sebagai contoh, kita punya alam yang hijau yang sangat mereka senangi. Kita punya air yang mengalir yang sangat mereka senangi. Sesuatu yang jarang gitu ya. Sesuatu yang jarang ada di Timur Tengah. Nah, kita tahu kan bahwa pariwisata adalah sebuah proses inversi. Orang di kota ingin ke desa, orang desa ingin ke kota, orang di salju ingin ke panas, orang di tropis ingin ke salju, pengen, dan seterusnya. Mendapatkan pengalaman yang berbeda. Yang berbeda dari tempat di mana mereka biasa tinggal. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Pitana. Saya akan tanyakan juga bagaimana persiapan dari Kementerian Pariwisata untuk menyambut Raja Salman. Usai jeda. Tetapi besar sekali ya, 1.500 orang. Tapi kita tidak tahu ya apakah semua akan ke Bali atau tidak. Tetapi sejauh ini apa persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata?
kami Kementerian Pariwisata koordinasi dengan Bali dan kami harapkan mereka betul-betul menerima dengan baik karena ini sebuah momen yang sangat promotif bagi kita. Dan kita tahu bahwa Bali itu adalah destinasi yang sudah mendunia dan siap welcoming untuk siapapun datang ke Bali dengan berbagai kebutuhannya, dengan berbagai persyaratannya. Kita di Bali punya berbagai objek wisata yang sudah terkenal seperti Kute, Ubud, Tanah Lot, Lovina. Dengan nuansa yang berbeda-beda. Dengan nuansa yang berbeda-beda. Jadi apa kira-kira agenda Raja Arab Saudi dengan rombongannya selama di Bali? Boleh di-share nggak di sini? Terus terang itu bersifat tidak bisa kami disclose ke media massa, tetapi mereka nginepnya di Nusa Dua ya katanya. Nginep Nusa Dua, tapi beliau dan rombongannya akan mengunjungi berbagai objek dan daya tarik wisata yang ada di Bali. Yang diantaranya yang saya sebutkan tadi. Oke, karena informasinya ada 25 pangeran yang juga ikut dalam kunjungan kali ini dan informasinya juga di media sosial banyak yang sudah beramai-ramai ya ke Bali juga mungkin siapa tahu ketemu dengan pangeran ya yang sudah beredar di media sosial itu. Pak, jadi image apa sih yang ingin diberikan kepada Raja Salman dan juga rombongannya selama mereka stay di Bali? Nah, ini yang sangat menarik, Mbak. Kita tahu bahwa pariwisata itu sangat terpengaruh dan dipengaruhi oleh image atau citra. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang ingin mengembangkan pariwisata sebagai core bisnis, core ekonomi, harus selalu berusaha meningkatkan citra bangsa, image negara kita. Nah, image yang paling penting dalam pariwisata itu adalah bahwa destinasi itu adalah destinasi yang aman, destinasi yang nyaman, dan masyarakatnya welcoming dengan hospitality yang tinggi. Kita tahu misalnya kenapa Bali begitu digandrungi banyak orang? Karena begitu mendarat di Bali terasa nyaman, masyarakatnya senyum dengan ketulusan, hospitality yang tinggi, di samping profesionalisme yang juga memenuhi standar global. Nah, image inilah yang kita ingin sampaikan bahwa Indonesia itu betul-betul sebuah destinasi yang aman, nyaman, dan welcoming untuk dikunjungi. Jadi selama ini dari Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan Indonesia ke Timur Tengah khususnya, caranya seperti apa sih Pak? Di Timur Tengah kita banyak melakukan promosi. Yang pertama kita melakukan promosi melalui media elektronik. Kemudian media digital, dan kita juga banyak mengadakan aktivitas offline. Di antaranya kami ikut di Jeddah Travel Fair, kita ikut di Riyadh Travel Fair, kita juga mengadakan misi penjualan, sales mission, di samping juga kita melakukan promosi-promosi melalui media cetak dan sebagainya. Jadi banyak kita lakukan, sekali lagi karena kita melihat Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia, memang merupakan pasar yang sangat bagus. Jadi sekali lagi apa yang dicari wisatawan Timur Tengah ke Indonesia? Mereka mencari yang hijau, yang sejuk, yang ada air mengalir, kemudian ada hujan. Ada hujan. Ini pas ya momennya lagi musim hujan. Persis sekali apa yang mereka butuhkan ada kita di Indonesia. Ya. Pak Pitana, kita tahu bahwa kunjungan Raja Salman ini tentu ada dampak positifnya lah ya bagi pariwisata secara jangka pendek juga. Tapi untuk jangka panjang, apa langkah diplomasi yang akan dilakukan? Saya katakan tadi, kehadiran tokoh internasional termasuk Raja Salman yang begitu berpengaruh di Timur Tengah akan membawa dampak yang positif, yaitu image kita, citra kita. Dan jangka panjang ini akan kita teruskan dengan promosi-promosi yang lebih agresif untuk betul-betul mendatangkan teman-teman dari sana. Dan jangan lupa Saudi Arabia yang penduduknya 31 juta itu setiap tahun outbound-nya sekitar 9,5 juta. Dari 9,5 juta itu kita baru dapat hanya 187 ribu. Jadi masih jauh sekali ya? Masih banyak yang bisa kita tap dari pasar yang sangat gemuk itu. Terakhir Pak Pitana, apa pesannya mungkin untuk para pelaku industri pariwisata di Bali dalam menyambut Raja Salman? Simple, be a good host. Jadilah tuan rumah yang baik, dan Bali saya yakin bisa karena kita udah biasa menerima tamu yang ribuan, ada konferensi yang 5 ribuan, 10 ribuan, dan sekarang kita kedatangan 1.500 tamu, itu kita bisa terima dengan baik, dengan hospitality yang tinggi, dengan profesionalisme yang tinggi. Baik. Terima kasih Pak Pitana sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia ya. Kita harapkan mudah-mudahan kunjungan Raja Salman kali ini bisa memberikan kesan yang baik. For sure. Ya, bagi Raja Salman dan rombongannya. Terima kasih. Dan usai jeda kami masih akan
Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta tengah bersiap menyambut Raja Salman dan rombongan tamu negara sebanyak 1.500 orang tersebut. Bandara Halim Perdana Kusuma menyiapkan apron selatan sebagai tempat menginap dari 5 pesawat rombongan Kerajaan Arab Saudi. Sementara 1 pesawat dengan ukuran lebih besar akan diinapkan di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Dan 1 pesawat lainnya, yaitu tipe Hercules, akan langsung mendarat di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Langsung ke Denpasar, kan rencana kunjungannya itu ke Jakarta dan Denpasar. Jadi ada yang langsung ke Denpasar, tidak singgah ke Halim. Jadi yang 6 itu nanti mampir ke Halim, setelah itu baru ke Denpasar tanggal 4-nya. Selain kesiapan di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, kesiapan lain juga dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Nantinya, Komando Operasi Angkatan Udara 1 menyiapkan pangkalan-pangkalan udara di wilayah barat yang akan dilewati rombongan pesawat Kerajaan Arab Saudi tersebut. Kita kan tidak menutup kemungkinan kalau seandainya terjadi ada gangguan di pesawat akan mendarat di landasan itu, kita harus siap. Jadi pangkalan-pangkalan yang kelewati pesawat Raja Arab ini akan disiapkan. Nah, dari mulai barat, dari mulai Banda Aceh, kemudian di Medan, kemudian Pekanbaru, Palembang, sampai dengan ke Halim. Persiapan lain juga tampak dari kebutuhan spesial sang raja. Salah satunya tangga eskalator khusus yang akan digunakan oleh Raja Salman saat turun dari pesawat. Selain itu, mobil Mercedes S600 pun dikabarkan telah tiba di Pulau Dewata sebagai kendaraan yang akan digunakan oleh para delegasi menikmati keindahan Bali. Selama di Bali, Raja Salman diperkirakan akan menginap di hotel berbintang di kawasan Nusa Dua Bali dengan tarif Rp73 juta. Dikabarkan ada 3 hotel yang akan digunakan oleh rombongan Raja Salman. Hotel-hotel ini memiliki fasilitas pantai privat yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Sementara itu ada 7 pesawat yang akan mengantarkan 1.500 rombongan lawatan Raja Salman. Pesawat ini terdiri dari 6 jenis pesawat mulai dari Boeing hingga Hercules. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lalu seperti apa profil singkat dari Raja ke-7 di Arab Saudi, Raja Salman? Berikut informasinya. Untuk pertama kalinya Raja Salman datang ke Indonesia. Sebelumnya pada tahun 1970, Indonesia kedatangan Raja Arab Saudi, Raja Faisal. Raja Salman diangkat sebagai Raja Arab Saudi pada 23 Januari 2015 setelah kematian saudara tirinya, Raja Abdullah. Raja kelahiran 31 Desember 1935 ini merupakan Raja ke-7 di Arab Saudi. Sebelumnya tahun 2012, Raja Salman merupakan putra mahkota setelah kematian saudaranya, Nayef bin Abdul Aziz Al Saud. Kedatangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz pada 2 Maret 2017 ke Indonesia menjadi babak baru hubungan bilateral kedua negara. Ini juga merupakan kunjungan balasan untuk Raja Salman yang sebelumnya juga menyambut baik kedatangan Presiden Jokowi ke Arab Saudi pada September 2015. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mempersiapkan sambutan kedatangan Raja Salman dengan spesial. Sejumlah kerjasama akan ditekan antara Presiden Joko Widodo dan Raja Salman, diantaranya bidang promosi seni dan budaya, kesehatan, promosi, Islam modern, serta pertukaran dakwah ulama, peningkatan frekuensi penerbangan antara kedua negara, hingga penanggulangan kejahatan terorisme. Bandara Ngurah Rai Bali menyiapkan berbagai fasilitas tambahan dalam menyambut kedatangan Raja Arab Saudi dan juga rombongan ke Indonesia. Ya, rencananya rombongan Raja Arab Saudi akan berlibur di Bali. Menurut Kepala Humas Bandara Internasional Ngurah Rai dan Pasar Bali Awaludin, salah satu persiapan yang dilakukan adalah melengkapi ruang parkir pesawat berukuran besar milik Raja Arab Saudi. Selain itu, Bandara Ngurah Rai juga akan ditutup sementara selama 45 menit sebelum kedatangan rombongan Raja Arab. Menurut Awaludin, rombongan Raja Arab yang akan datang ke Bali untuk berwisata sebanyak 800 orang. Mereka akan berada di Bali mulai tanggal 4 hingga 9 Maret mendatang. Akan di parking ya di arah selatan untuk pesawat pendukung ya, itu ada beberapa pesawat, dan untuk
saat ini yang direncanakan pesawat yang mengangkut Raja Arab akan ditempatkan di Pakistan 27. Kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang nyata. Lalu seperti apa arti penting kedatangan Raja Salman dan juga 1.500 anggota delegasinya ke Indonesia? Sudah ada Alimun Hanif, pengamat Timur Tengah dari UIN Syarif Hidayatullah yang bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pak Alimun, selamat malam. Selamat malam, Kania. Selamat malam. Iya, Pak Alimun. Terakhir kali seorang Raja Arab Saudi datang ke Indonesia 46 tahun yang lalu. Dan kali ini kita akan kedatangan Raja Salman setelah 46 tahun berlalu. Apa arti penting kedatangan Raja Salman ini? Saya kira ini momentum penting buat baik Saudi Arabia maupun Indonesia untuk kembali menjalin kerjasama khususnya di bidang ekonomi, dan tentu saja efeknya bisa saja pada konteks keamanan nasional di negara masing-masing. 46 tahun yang lalu, saya kira konteksnya waktu itu adalah protes terhadap Israel yang mulai menjarah di West Bank, tepi barat, dan juga menuju Yerusalem. Itu saya kira protes dunia internasional, khususnya dunia Islam saat itu menjadi. Kalau kali ini saya kira pertama-tama gejolak Timur Tengah, yakni bahwa semakin terdesaknya posisi Saudi Arabia dalam konstelasi kawasan, khususnya keterlibatan Iran, akhirnya dilibatkan Iran dalam proses perjanjian perdamaian di Syria, saya kira mendorong Saudi Arabia dan juga negara-negara lain termasuk Mesir untuk terus mencari aliansi baru dengan berbagai Indonesia negara dinilai berarti sebagai salah satu negara yang punya posisi kuatkah? Saya kira ya, khususnya dalam konteks keinginan menjaga dominasi Sunni dalam kebijakan luar negeri di dunia Islam. Itu penting. Yang pertama itu. Yang kedua adalah perang melawan terorisme. Saya kira semakin lama akan dijalankan secara lebih sistematik, sinergi antar negara, bahwa terorisme adalah sebuah langkah politik non-state actors yang harus kita akui bahwa negara bangsa Saudi Arabia, lalu kemudian Indonesia, juga termasuk Pakistan, Afghanistan dan seterusnya menjadi semacam punya langkah bersama untuk memerangi terorisme. Itulah pada dasarnya adalah jika kita melihat fenomena ini, sebenarnya baik Saudi maupun Indonesia adalah dua negara Islam yang sangat berpengaruh sebenarnya, baik dari segi populasi, kekuatan ekonomi, demokrasinya, dan seterusnya. Di tingkat itulah sebenarnya saya kira efek-efek keamanan nasional di dua negara ini juga sangat penting. Artinya dengan kedatangan Raja Salman ke Indonesia ini juga sedikit banyak mengangkat derajat Indonesia di mata Arab Saudi sebagai salah satu mitra yang bisa diajak beraliansi, begitu ya? Saya kira benar, saya kira konteks itu kan. Tapi key atau kunci dari semua itu adalah tentu saja kerjasama ekonomi. Ini penting buat Indonesia semata-mata karena memang kita membutuhkan investor baru dari manapun datangnya untuk mendorong, memboosting ekonomi kita, khususnya penjalanan infrastruktur, menggalakkan pariwisata, lalu kemudian meningkatkan ekspor, impor, baik dalam konteks neraca perdagangan, baik Saudi maupun Indonesia harus semakin balance. Selama ini kita lebih banyak memberikan investasi ke sana, khususnya di bidang-bidang kerjasama kultural dibanding menerima. Disitulah sebenarnya saatnya Indonesia dan Saudi saling mengikat diri dalam konteks perdagangan dan kerjasama ekonomi secara luas, gitu. Dan berimbang. Nah, saat ini kita misalnya saja ya kerjasama ekonomi dalam bidang infrastruktur, pariwisata, ekspor produk halal, kita jauh lebih tertinggal dibanding negara seperti Malaysia maupun Thailand yang mempunyai industri pasca panen yang sangat baik, packaging dan sebagainya. Tapi aspek halal itu Indonesia yang jauh lebih punya otoritatif. Pada tingkat itulah sebenarnya kita semestinya mencari peluang perdagangan dalam konteks ekspor produk halal misalnya, wisata-wisata berbasis syariah atau apa misalnya. Ada 5 nota kesepahaman yang akan ditandatangani saat kedatangan nanti. Di antaranya adalah ada promosi seni dan warisan budaya, pertukaran ahli dan kesehatan haji, dan juga tadi yang dikatakan sebenarnya pemberantasan kejahatan transnasional dan juga terorisme, begitu. Apa yang bisa diberikan Arab Saudi juga kepada Indonesia untuk menanggulangi terorisme di Indonesia yang saat ini juga kita lihat semakin marak? Saya kira pemerintah Jokowi dan JK
mempunyai strategi yang relatif jangka panjang untuk mendorong penyelesaian secara sistematis gitu, bagaimana kita menghindari terorisme. Pertama-tama dia tentu saja penindakan secara langsung melalui Densus, pencegahan melalui BNPT, tetapi juga pemerintahan Jokowi mempunyai strategi lewat pendidikan. Kita tahu persis saat ini Jokowi memproklamasikan untuk mendirikan semacam Universitas Islam Internasional Indonesia. Akan menjadi pusat peradaban. Menjadi pusat peradaban dan kira-kira diseminasi moderat Islam. Pada tingkat itulah sebenarnya Saudi bisa berpartisipasi beraspek mana dia bisa misalnya melakukan semacam kerjasama kultural pada tingkat ini, entah penyusunan kurikulumnya, lalu kemudian penyamaan visi mengenai Islam moderat, mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih sistematis tentang anti terorisme dan seterusnya. Nah, entah mungkin juga fisiknya ya, gedung dan sebagainya yang saya kira pemerintah Jokowi harus ada orang yang membisikkan itu pada Raja Salman. Nah, harapan saya adalah Kemenlu misalnya bisa berpartisipasi lewat itu dengan harapan UII, Universitas Islam Internasional di masa depan menjadi pusat bersama untuk menggalang katakanlah diseminasi nilai-nilai di masa depan, visi mengenai apa sih peran agama dalam politik. Saat ini tidak bisa kita hindari itu terjadi karena berbagai cleavage di dunia internasional terpisah dalam hal sekularisme dan agama. Nah, penyelesaian itulah yang sebenarnya saya kira bisa dicari solusinya melalui kajian-kajian yang lebih strategis mengenai Islam dan politik dan demokrasi. Melalui pusat yang akan dibangun di Indonesia. Di Indonesia, jadi harapan saya begitu. Ya. Dengan kunjungan Raja Salman ini, apakah ini akan menandai era baru dalam hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi? Saya kira penting. Arah ke sana belum bisa terlihat, tapi setidaknya begini. Loncatan batu pertama yang saat ini dibawa oleh Raja Salman dan rombongannya adalah keinginan untuk mendorong kerjasama ekonomi. Dia membawa investor, lalu kemudian bisnismen dan juga keluarga yang juga mendominasi bisnis. Misalnya kerjasama yang sudah ditandatangani, kerjasama eksplorasi minyak di kilang minyak di Cilacap, nilainya 95 triliun. Kalau tidak salah sekitar itu. Sebuah langkah investasi yang saya kira untuk ukuran negara yang sudah tidak mengunjungi Indonesia sekian lama itu besar, sebuah lompatan kerjasama. Nah, nilai strategisnya bagi pemerintahan Jokowi adalah bahwa ini juga menghasilkan nilai positif image mengenai bahwa saat ini pemerintah Jokowi JK didominasi oleh investor yang selalu saja dituduhkan pada misalnya saja bisnismen RRC Cina. Nah, itu penting untuk memberi ada perimbangan begitu ya? Perimbangan dalam hal dominasi ekonomi. Nah, suatu yang saya kira positif buat kerjasama antar negara di masa depan. Iya, gitu. Tapi untuk di kawasan Asia Pasifik sendiri atau khususnya di ASEAN ini, adakah negara-negara lain begitu yang juga menjadi incaran gitu? Arab Saudi sebagai salah satu mitra dagang ya. Artinya apakah posisi Indonesia memang yang paling penting untuk di kawasan Asia Pasifik saat ini di mata Arab Saudi? Di mata Arab Saudi untuk ukuran investasi bisnis sekuritas atau bisnis investasi, saya kira dia sudah menjalin kerjasama antara misalnya saja Malaysia dan Singapura. Mungkin karena kepercayaan mereka terhadap kokohnya institusi ekonomi yang mereka menjadi semacam menaruh percayaan ya terhadap dua negara ini. Karena itu Indonesia untuk ukuran Asia Tenggara kerjasama dengan Saudi relatif terlambat. Saya tidak tahu kenapa, tapi dugaan saya memang berbagai peluang selama ini tidak diupayakan untuk bisa dicari bagaimana kerjasama ekonomi ini terjadi. Nah, tetapi yang sekarang ini dengan berbagai gejolak Timur Tengah yang terjadi, persaingan kawasan antara Iran dan Saudi di Timur Tengah, lalu kemudian perang melawan terorisme dan seterusnya, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memang bukan saja incaran tapi mungkin alternatif yang dia harus dekati karena memang mempunyai visi yang sama mengenai berbagai masalah keamanan nasional tadi itu. Di situ sebenarnya investasi, keamanan nasional dan keinginan untuk membangun semacam Islam moderat di dunia internasional semakin. Kalau masalah haji bagaimana Pak kira-kira? Apakah dengan kedatangan ini juga Indonesia bisa mendapatkan kuota lagi? Karena harapannya adalah pertemuan ini salah satunya mengenai kuota haji juga penambahannya. Kalau tambahan haji kan sudah dijanjikan akan menambah sekitar 50.000 atau 200.000. Saya kira suatu yang positif. Tapi
dari semua hal yang menjadi persoalan haji tidak bisa semata-mata diserahkan pada Saudi Arabia, karena hanya di Indonesia nilai tunggu haji itu, nilai antrian haji itu begitu tinggi dibanding tempat lain. Saya tidak tahu, tapi tampaknya mungkin sistem keuangan kita, perbankan kita, lalu kemudian yang memberi darat talangan haji kalau tidak salah itu menjadikan orang dengan sangat mudah mendaftarkan haji dan lalu kemudian menambah antrian, dan itu disitulah sebenarnya kebijakan domestik mengenai haji juga harus dibenahi supaya ini tidak merepotkan Saudi terus. Juga semakin berkurang. Mudah-mudahan haji juga terus menjadi bagian agenda yang dibicarakan. Pak Limun, satu pertanyaan terakhir saja. Ini 1.500 delegasi itu angka yang wajar, Pak? Memang biasanya delegasinya selalu dalam jumlah besar seperti itu? Begini, untuk ukuran kunjungan diplomatik memang itu sangat besar. Tapi untuk niat keinginan semacam promosi investasi yang dibawa ini kan tidak hanya pejabat dan sebagainya, tapi juga investor, ahli geologi, ahli dan semuanya. Saya kira itu ukuran yang masalahnya adalah bahwa dalam protap Saudi itu mengandaikan pengawalan keamanan yang sangat ketat, bahkan mungkin melebihi Amerika Serikat maupun tapi sebagai tuan rumah kita harus sudah siap tentunya untuk menerima kedatangan mereka berapapun jumlahnya. Baik, terima kasih Pak Limun telah bergabung bersama kami di Prime Time.